Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, wajah-wajahku kabeh, sahabat-sahabatku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam kebaikan, dalam berlomba-lomba meningkatkan nilai ubudiyah kita di hadapan Allah, bersama-sama bergandengan tangan menuju ridha Allah, bersama-sama menebarkan kerahmatannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam keempat di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, diiringi dengan sunnah-sunnah untuk meningkatkan nilai ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Mawaidul Usuliyah. Kali ini kita memasuki hadis yang keempat tentang keutamaan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alaqah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi yaqdahu bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sanah siyaman naharuha wa qiyamul layaliha maqbulan ghairu mardud. Ya, kurang lebih artinya dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, maka Allah akan memberinya yang lebih baik baginya dari 7.000 umur di dunia. 7.000 umur di dunia yang siangnya digunakan untuk ibadah puasa dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dan ibadah tersebut diterima dan tidak tertolak. Ini keutamaannya orang yang mau belajar satu bab dari ilmu. Jadi kita mempelajari ilmu itu luar biasa di hadapan Allah, itu lebih baik daripada kita dianugerahi umur 70.000 yang siangnya itu kita gunakan untuk berpuasa dan malamnya kita gunakan untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah-ibadah. Ini luar biasanya kita mencari ilmu. Ada sebuah hadis lagi dari Ibrahim bin Al-Qamah an Abdillah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qira'atul Qur'an a'malul mukaffina was salatu a'malul illa ajiz was sawmu a'malul fuqara wa tasbihu a'malun nisa wa sadaqatu a'malul asqiya wa tafkiru a'malul du'afa alla adillukum ala amalil abdal qila ya Rasulullah wa ma'amal abdal qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Yang kurang lebih artinya dari Ibrahim, dari Al-Qamah dan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, membaca Al-Quran adalah pekerjaan orang-orang yang berkecukupan. Sholat adalah pekerjaan orang-orang yang lemah. Puasa adalah pekerjaan orang-orang yang fakir. Bertasbih adalah pekerjaan para wanita. Sedekah adalah pekerjaan para dermawan. Berpikir adalah pekerjaan orang miskin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pekerjaan para pahlawan? Kemudian para sahabat, wahai Rasulullah, apa pekerjaannya para pahlawan? Beliau menjawab, menuntut ilmu.
Karena ilmu adalah cahaya orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa mulianya, betapa istimewanya orang yang mau mencari ilmu. Dan mencari ilmu ini tidak terbatas di majelis-majelis taklim, tidak terbatas di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku madrasah, tidak terbatas. Dimanapun kita bisa mencari ilmu. Makanya kita ketika mau mengerjakan mau kemana pun kita niatkan saja untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Saking luar biasanya ilmu, karena orang yang kategori mencari ilmu ini adalah ibarat orang yang melakukan pekerjaan sebagai pahlawan. Karena yang akan menuntun kita adalah ilmu kita. Yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu kita. Ada sebuah hadis lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa ali baitullah. Jadi teribaratkan Nabi Rasulullah teribaratkan bahwa Rasulullah itu sebagai kotanya ilmu dan pintu masuknya atau pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Jadi luar biasanya, makanya ilmu pengetahuan itu banyak yang bersumber dari Sayyidina Ali. Saking beliau digembleng, dikader khusus oleh Rasulullah semenjak masih remaja sampai dewasa, dan beliau adalah sahabat yang beruntung menjadi menantu Rasulullah. Terus Sayyidina Ali saking istimewanya, makanya kita apapun yang kita kerjakan, apapun itu kita niatkan untuk mencari ilmu. Ya, kalau kita memang pekerjaannya di sawah, itu kita niatkan bekerja sambil mencari ilmu. Lantaran kita bekerja di sawah, kita bisa mengerti ilmu-ilmu pertanian, kita bisa mengerti ilmu-ilmu cuaca, kita bisa mengerti ilmu-ilmu tentang tanaman. Jadi kita bekerjanya juga dapat, ilmunya juga dapat. Dan ketika dapat ilmu, kita tidak mudah pelit untuk mengajarkan, menyebarkan kepada yang lain. Kita sedang di jalanan, kita sedang ngojek, atau kita sedang kerja bangunan, kerja apapun, kita niati di samping bekerja juga niati untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi kemanapun kita beraktivitas, kita di samping kita melakukan niat untuk beraktivitas bekerja ataupun apa, kita juga niati untuk mencari ilmu. Biar dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Kita di jalan melihat orang yang hidupnya sedang gini lah, kita bisa dapat ilmu dari situ. Oh, orang ini lantaran dia gini, dia akhirnya kok begini ya. Itu juga bagian dari ilmu. Nah, ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis ini, ana madinatul ilmi wa ali baitullah, orang-orang Khawarij adalah golongan orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali, yang mengingkari Sayyidina Ali. Suatu saat ketika mendengar hadis ini, orang-orang ini timbul rasa iri pada Sayyidina Ali. Kemudian orang-orang itu berkumpul dicari pembesar-pembesar Khawarij, orang-orang pinternya orang Khawarij. Ini dipinter untuk berkumpul, berkonspirasi untuk mengetes keilmuan Sayyidina Ali. Dan satu orang membawa pertanyaan yang sama, dengan asumsi kalau 10 orang ini pertanyaannya sama, kok jawabannya sama, berarti Sayyidina Ali dianggap tidak berilmu. Tapi kalau satu pertanyaan dijawab yang diajukan oleh 10 orang ini, jawabannya ini berbeda-beda, argumentasinya berbeda-beda, nah ini berarti Sayyidina Ali orang yang luar biasa, orang yang sangat alim. Kemudian dari pertama, orang yang pertama datang
menemui Sayyidina Ali, bertanya, wahai Ali, apa yang lebih utama, ilmu ataukah harta? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, yang lebih utama adalah ilmu. Ilmu lebih utama daripada harta. Apa buktinya? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, ilmu adalah warisan para aulia, para nabi, para anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta benda adalah warisan Qarun, Sadat dan Fir'aun. Ini jawaban Sayyidina Ali yang pertama. Kemudian orang ini pergi bercerita kepada rombongan Khawarij. Kemudian dari kedua, orang yang kedua datang mengajukan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, lebih utama mana ilmu atau harta? Jawabannya tetap sama, lebih utama ilmu. Apa buktinya? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, ilmu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Ini jawaban kedua. Kemudian dia balik ke golongannya lagi, bercerita kepada orang. Kemudian yang ketiga, datang lagi orang yang lain dengan pertanyaan yang sama. Terus kemudian Sayyidina Ali, orang itu apa buktinya kalau ilmu lebih utama dari harta? Dia menjawab, pemilik harta memiliki banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu mempunyai banyak teman. Ini orang yang kedua, ya. Orang yang ketiga, orang yang keempat datang lagi, pertanyaannya sama, jawabannya sama. Kemudian Sayyidina Ali memberikan bukti lagi, jika engkau menggunakan harta, maka harta tersebut akan berkurang. Sedangkan jika engkau menggunakan ilmu, maka ilmu tersebut akan bertambah. Kita membelanjakan harta, duit dari 1 juta, pasti ketika kita belanja 100 jadi 900. Tapi ketika kita belajar, kita menggunakan ilmu kita akan mendapat pemahaman-pemahaman yang baru. Kemudian datang lagi orang yang kelima, pertanyaannya sama. Logikanya Sayyidina Ali apa yang dipakai? Pemilik harta dipanggil dengan julukan pelit dan cacian, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan julukan yang agung dan mulia. Jadi orang yang kaya itu terkadang ketika kita udah ada orang yang meminta bantuan ke tempatnya, ternyata kok ini orang kaya ya, pasti bantunya ternyata bantunya kurang dari ekspektasi orang yang meminta bantuan. Dia akan mengatakan dalam hatinya orang ini pelit atau kikir atau apapun, walaupun sudah memberi. Itu orang yang berharta. Beda dengan orang yang berilmu, tetap akan dipanggil, dihormati, apalagi ilmunya itu disebarkan. Nah, kemudian pada hari ke-6 datang lagi orang yang ke-6, pertanyaannya sama. Ya, jawabannya apa ya tadi? Harta dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak dijaga dari pencuri. Orang yang bergelimang harta pasti dia sibuk menjaga hartanya, takut kalau ada yang berkurang, kalau ada yang hilang. Sedangkan orang yang berilmu, yang punya ilmu, tidak pernah takut ilmunya akan dicuri orang lain. Kemudian hari ke-7 ada orang datang lagi, pertanyaannya sama, jawabannya Sayyidina Ali. Pemilik harta dihisab di hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu bisa memberi syafaat di hari kiamat. Semakin banyak harta, semakin banyak hisabnya, semakin banyak pertanggungjawabannya. Semakin banyak ilmu, dia akan bisa diberi anugerah oleh Rasulullah untuk mensyafaati orang-orang di sekitar. Nah, kemudian orang yang ke-8 datang, pertanyaannya sama, jawabannya Sayyidina Ali apa? Harta akan habis seiring waktu, tempat, sedangkan ilmu tidak akan habis. Harta dibiarkan pasti akan habis oleh waktu, tapi ilmu tidak akan pernah habis. Kita punya ilmu, kita ajarkan kepada saudara kita, teman kita, malah akan semakin bertambah, dan itu menjadi jariah kita
yang akan selalu kita mendapat kebaikan-kebaikan dari ilmu tersebut. Kemudian orang yang kesembilan datang lagi, pertanyaannya sama. Sayyidina Ali memberi argumen, memberi jawaban lagi. Harta mengeraskan hati, sedangkan ilmu bisa menyinari hati. Orang yang berilmu dan menebarkan ilmunya, pasti dia akan tenang, hatinya akan terasa bersinar. Sedangkan orang yang banyak harta dan dia sibuk dengan hartanya, dia akan menjadi keras hati. Kemudian orang yang ke-10 datang lagi dengan pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali menjawab, pemilik harta akan dipanggil Tuhan sebagai pemilik harta ini bisa menjadi seperti Tuhan-Tuhan baru. Dia bisa apa dengan hartanya, seolah-olah seperti Tuhan. Sedangkan pemilik ilmu ini memosisikan dirinya hanya sebagai hambanya Allah. Dia adalah seorang hamba ilmunya. Dia akan semakin sibuk mencari ilmu dan menebarkan ilmu tersebut. Kemudian Sayyidina Ali ketika 10 orang itu sudah datang dan dia, andai kata kalian menanyaiku tentang hal itu, pasti aku menjawab dengan jawaban yang lain selama aku masih hidup. Kemudian orang-orang ini, Khawarij ini, kemudian kembali lagi ke pangkuan agama yang mulia, yaitu agama Islam. Jadi inilah luar biasanya ilmu, inilah istimewanya ilmu. Ya selama kita di dunia, harta juga perlu, tapi di atas harta ada ilmu. Kita punya harta banyak, tapi tidak tahu cara mengelola, punya ilmu untuk mengelolanya juga akan cepat habis. Tapi kita punya harta, kita punya ilmu manajemen tentang pengelolaan harta, itu malah akan bisa berkembang. Itu juga istimewanya ilmu. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk selalu mencari ilmu. Kita niatkan hari-hari kita adalah mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban fardhatun ala kulli muslim wal muslim. Jadi semoga kita bisa mendapat berkah dari kajian ini. Bila ada salah, ada khilaf, dimaaf, itu murni kesalahan saya, kebodohan saya. Bila ada kebenaran, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita bertambah nilainya di hadapan Allah, nilai budianya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.